Ketaatan Zakaria. Renungan Silio Senin 23 Desember 2024, Hari Biasa Khusus Advent. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Lukas bab 1 ayat 63. Ketaatan Zakaria. Zakaria ketika menerima kabar dari malaikat, mulanya tidak percaya, sehingga ia dibuat bisu oleh Allah. Dalam kebisuannya, ia tidak bisa lagi melayani di bait Allah. Dalam diamnya, ia merenungkan jawaban doanya, yaitu mempunyai anak di masa tua Elisabet, dan dia juga. Masa penantian yang panjang bukan hambatan baginya untuk terus mengetuk hati Tuhan. Suatu teladan kesetiaan yang tanpa jemu atau putus asa menunggu jawaban Tuhan. Dan sekali dikabulkan, mereka memperoleh keturunan yang kudus, pribadi sederhana yang bahkan ditugaskan untuk membuka jalan bagi kehadiran Allah di bumi. Sekarang ketaatan Zakaria yang diuji. Setelah hukuman atas ketidakpercayaannya, apakah ia akan taat pada apa yang disampaikan oleh malaikat? "Engkau harus menamai dia Yohanes." Penantian panjang, hukuman menjadi bisu, tidak membuat Zakaria menjadi kesal, menggerutu, mendendam, atau tinggi hati. Ia tetap taat pada apa yang diperintahkan. Namanya adalah Yohanes, tulisnya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
Zakaria telah dibebaskan oleh Allah karena ketaatannya. Bagaimana dengan aku? Dapatkah aku tetap taat setelah sekian lama diombang-ambingkan oleh ketidakpastian? Setelah aku direndahkan serendah hamba dan harus kehilangan prioritas dan otoritas, masihkah aku bisa mempertahankan imanku dan tetap taat pada janjinya? Iman dan harapanku akan mengajak Roh Kudus Allah agar membantuku untuk tetap setia dan taat apapun kondisi di dunia ini. Aku pasti akan dimampukan oleh karunia Roh-Nya agar teladan ketaatan Zakaria dapat aku ikuti. Doa. Allah Bapa di surga, berikanlah aku rahmat ketaatan kepadamu, agar keselamatanmu selalu menyelimutiku. Sebab Engkaulah Allahku yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam